Bapak Insinyur Safrudin MSI selaku Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Siang Kang Mas dan Mbak Yu. Iya. Jateng Gayeng Online Radio. Ini oke baik. Dah kalau ngomongin kebakaran ini Bapak, ini banyak sekali kasus yang terjadi, bukan hanya di Semarang saja, tetapi di Jawa Tengah pun juga ada beberapa nih. Nah, kalau sampai dengan hari ini nih Bapak, sudah ada berapa kasus sebenarnya? Dari catatan kami ya, kita mungkin pakai data. Jadi dari catatan kami yang ada sampai dengan sekarang sampai dengan kemarin tanggal 25, kami mencatat kejadian bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan ada 265 kejadian. Oke. Ya lumayan itu banyak ya Pak ya. Lumayan. Dan itu rata-rata apa sih pemicunya Bapak? Maksudnya pemicu yang paling besar? Kalau dilihat dari ada dari hutan, ada dari lahan, dan yang kemarin mungkin cukup fenomenal juga yang mungkin selama ini kita lihat adalah kebakaran di TPA. Oke, benar. Bahkan itu di Solo juga, dan di Semarang juga, di Tegal, di Pemalang. Serentak ya Pak ya itu. Maksudnya beberapa daerah bersama mengalami gitu. Nah, kalau sampah kayak gitu biasanya apa sih yang menyebabkan kok bisa sampai terbakar? Apa karena menumpuk menjadi panas atau bagaimana Pak? Jadi pertama karena memang sekarang ada kekeringan, udara panas. Nah, dari sampah yang ditumpuk itu juga menghasilkan gas metana. Ya, betul. Jadi ada gas metana yang terkonsentrasi, ada bahan bakar api. Pasti ada bahan bakar apinya berupa sampah. Ada panas. Jadi itulah yang menyebabkan munculnya kebakaran TPA. Dan itu sifatnya ground fire ya, ada di bawah. Betul. Jadi memang benar-benar kalau misalkan atasnya sudah disiram belum tentu. Karena kan bawahnya masih sumber apinya seperti itu. Nah, dari beberapa tempat yang paling parah yang mana ini Pak? Maksudnya di Solo kah, Semarang atau di daerah lain? Mungkin Solo dan untuk yang di Jawa Tengah, di Solo dan Jati Barang ya. Karena memang besar ya tempatnya. Luasannya juga memang kayak di Solo kalau nggak salah itu luasnya 17 hektar ya. TPA Cempo itu di sini juga besar. Sehingga kami kemarin kan berusaha mendatangkan upaya melalui waterbombing. Dari bantuan dari BNPB, baik di TPA yang di Solo maupun di Semarang, penanganannya selainnya dengan penyemprotan melalui damkar juga dilakukan melalui waterbombing menggunakan helikopter. Oke, nah ini kadang PR-nya ini ya, karena kan kita sedang mengalami yang namanya musim kemarau panjang, kekeringan juga di mana-mana. Bahkan kadang kita mencari air pun juga susah, Bapak. Nah ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ini Bapak suka dukanya kemarin. Terkait penanganan itu bagaimana? Penanganannya Bapak. Jadi untuk kebetulan sih terkait dengan penanganan yang di Putri Cempo maupun yang di Jati Barang, kebetulan saja bahwa di dekat itu ada kalau di Solo itu ada Waduk Cengklik. Waduk Cengklik ya. Terus kalau yang di Semarang kan ada Waduk Jati Barang yang bisa dimanfaatkan airnya untuk upaya pemadaman. Jadi teratasi ya Pak ya. Ya, terus kita usahakan untuk mengatasi. Baik. Nah, kita juga berdoanya sih Kang Mas dan Mbak Yu, kita tetap baik-baik aja ya. Bahkan kekeringan ini kita masih belum tahu, maksudnya musim kemarau ini sampai kapan gitu kan. Mungkin diprediksikan November sudah terjadi turun hujan Pak nih. Apakah ini memang benar nih? Wah, nanti November hujan ini. Jadi sesuai dengan suratnya dari BMKG per tanggalnya kalau nggak salah itu tanggal 13 September itu dari BMKG menyampaikan perakiraan musim hujan 2023-2024 yang di Jawa Tengah. Informasi dari perakiraan dari BMKG akan mulai di bulan November. Semoga sih benar ya Pak, karena kan kita juga berharapnya mudah-mudahan malah maju ya, jangan mundur. Benar. Karena kan ini panasnya kalau siang itu udah sangat panas sekali ya. Nah, mungkin ini juga yang bisa menjadi pertanyaan kita nih, langkah-langkah konkret apa saja nih yang akan diambil oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk mengantisipasi Bapak dan mengurangi kebakaran selama musim kemarau ini. Iya, sebenarnya kan kalau terkait dengan paradigma penanggulangan bencana kan bukan penanganan daruratnya. Jadi paradigmanya adalah bagaimana kita
melakukan upaya sama seperti di kesehatan adalah sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau memang sudah kejadian, mau tidak mau kan kita lakukan upaya-upaya penanganan kedaruratannya. Tapi apa yang sudah kita lakukan ya banyak sebenarnya dari kita mulai dari awal adanya informasi perkiraan terkait dengan potensi El Nino, kami sudah berkirim surat berdasarkan informasi dari BMKG kepada kabupaten kota. Jadi buat surat edaran terkait dengan ancaman dari El Nino ya. Ancamannya kan bisa menimbulkan kebakaran, bisa menimbulkan kekeringan yang berdampak pada kelangkaan air untuk masyarakat ya, karena dari kami yang khususnya dari BPBD kan kita punya kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana kita menggambarkan apa sih ancamannya yang ada di Jawa Tengah. Kita sudah punya, salah satunya adalah karhutla dan kekeringan. Jadi semua sudah kita petakan sebenarnya di mana-mana sih yang punya ancaman kebakaran hutan maupun ancaman kekeringan. Baik. Dan memang semuanya tuh sebenarnya sudah maksudnya dipastikan juga keamanannya ya, agar ini loh daerah-daerah rawan, bagaimana caranya agar sudah dihimbau seperti itu ya. Dan ini bukan cuma tugas BPBD dan juga instansi terkait lainnya nih Kang Mas dan Mbak Ayu, tapi juga menjadi tugas masyarakat. Tugas bersama. Nah, nanti bagaimana kita akan tanya lagi nih sama Pak Safrudin ya, kira-kira bagaimana sih sebagai masyarakat kita ikut membantu paling tidak kan mencegah dari diri sendiri atau di rumah lingkungan kita sendiri. Nah, setelah ini Kang Mas dan Mbak Ayu, sambil kalau ada yang mau tanya boleh ya di 0813 9965 9922. Jangan lupa nama dan dari daerah mana baru pertanyaannya. Jateng Bicara akan istirahat dulu, kembali lagi setelah yang satu ini. Jateng Bicara bersama Bapak Safrudin selaku Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dan kita masih membahas tentang waspada kebakaran, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kebakaran nih Pak di Jawa Tengah tentunya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Safrudin tentang daerah-daerah mana aja dan berapa. Nah, terus upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD. Nah, sekarang kita juga ingin tahu nih Pak, peran masyarakat. Karena kan biasanya kalau kebakaran misalkan di lingkungan kita terdekat nih, itu yang pertama kali mengetahui adalah masyarakat sekitar atau warga sekitar. Nah, kira-kira apa sih Pak yang perlu atau upaya pencegahan kebakaran selama periode cuaca panas ini di Jawa Tengah? Bagaimana peran masyarakat seharusnya? Dalam upaya penanggulangan bencana itu kalau kita lihat itu ada segitiga biru. Jadi apa sih maknanya segitiga biru? Itu adalah satu, peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, gitu ya. Jadi kita juga perlu melakukan upaya-upaya peningkatan literasi masyarakat terkait dengan ancaman bahaya. Jadi nggak kenal maka nggak sayang, bukan berarti ya kan seperti itu ya. Kita nggak kenal jadi nggak sayang kan? Bukan berarti kita sayang bencananya, tapi ketika kita mengetahui potensi ancaman apa yang ada di sekitar kita, kita bisa melakukan upaya-upaya menyelamatkan diri. Ketika kita tahu ya apa sih kalau dari jenis ancaman yang sifatnya ancaman itu ada yang sifatnya slow onset. Slow onset artinya predictable. Kapan sih kira-kira kalau banjir ya kemungkinan pada musim penghujan. Betul. Kita tinggal di daerah yang rawan banjir. Sebelum memasuki musim penghujan, apa yang perlu kita lakukan? Mungkin bersih-bersih sungai. Bersih-bersih buang sampah yang benar. Sampah juga mulai diinikan. Mungkin kita bisa lihat tanggul-tanggulnya, apakah tanggul-tanggulnya kritis atau tidak, gitu ya. Nah, itulah upaya-upaya yang sebenarnya masyarakat harus mulai aware bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana. Ini yang harus terus kita lakukan adalah awareness, sehingga akan menjadi habit, bahwa saya menyadari saya tinggal di daerah rawan gempa, rawan longsor, rawan ini, saya harus melakukan ini, kan gitu ya, supaya kita bisa mengurangi risikonya. Dan yang harus disadari kan bahwa ancamannya apa sih di sekitar saya, kan gitu. Itu sebenarnya itu yang harus disadari oleh masyarakat, kan gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana kita harus menyelamatkan. Dan kami juga memang melakukan upaya-upaya melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana. Bahkan untuk para milenial ini ya, para milenial
Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng, ada di Play Store, Inaris Personal. Oh, oke. Nah, ini sekaligus saya sampaikan. Boleh. Inaris Personal bisa diunduh dari Play Store. Nah, dari Inaris Personal apa sih informasinya? Kita bisa mendapatkan informasi dimanapun ini Kang Mas dan Mbak Yu jalan, gitu ya. Inaris Personal bisa menginformasikan ancaman apa yang ada di sekitar Kang Mas Mbak Yu. Oh gitu. Dan ini aplikasinya sudah lama atau baru ini, Pak? Sudah lama, tapi dari BNPB. Oh, tapi dari ini BNPB. Cukup bagus juga. Sebagai edukasi, bahkan bisa berpartisipasi untuk melaporkan kejadiannya. Oh gitu. Jadi misalkan di daerah saya ada lahan kering kayak gitu ya Pak, atau ada kebakaran ini. Jadi gini, nanti pertama misalnya ketika kita punya kita sudah unduh aplikasinya, kita ancaman apa di sini nanti dia akan disebutkan. Oh, gempa sedang, banjir tinggi ancamannya. Itu sudah. Oh, berarti kan ketika kita sudah ada pengetahuan itu bahwa kita tahu ancaman apa di sekitar kita kan, ya mudah-mudahan sih tidak terjadi. Tapi ketika ada kejadian kan kita bisa melakukan upaya-upaya. Betul. Nah, kalau untuk kebakaran sendiri, karena memang ini yang sedang banyak terjadi adalah kebakaran ini, Bapak. Bagaimana sih cara mengedukasi ke masyarakatnya? Maksudnya apa yang harus mereka lakukan pertama nih ketika ada atau terjadi kebakaran di sekitar mereka seperti itu? Apakah harus mengguyur air atau menutup dengan pasir atau bagaimana? Iya, memang masyarakat yang paling tahu duluan yang melakukan upaya-upaya, karena dalam penanganan darurat sudah menjadi tanggung jawab bersama betul. Ya, dengan air untuk memadamkan apabila ada air atau dikebyok-kebyok itu juga ada ya. Terus atau mungkin bagaimana kita bisa membuat ilaran supaya apinya itu dibatasi kan gitu ya, tidak meloncat ke depan juga udah kita batasi kan gitu. Dan kolaborasi juga kita kan karena di LHK juga mereka punya upaya-upaya yang sama kan, karena kebetulan kita kan di Jawa Tengah punya, kalau kita ngomong hutan kan ada hutan juga di Jawa Tengah yang sebagian besar dikelola oleh perhutani. Dari Dinas Kehutanan juga, Dinas LHK Dinas LHK juga membentuk masyarakat peduli api. Jadi sebenarnya ini kan kolaborasi, tanggung jawab bersama, bukan BPBD saja, tapi tanggung jawab semua. Kami juga membentuk desa tangguh, relawan dan diupayakan kan untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Iya, pencegahan baik. Dan itu berarti secara tidak langsung juga BPBD juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentunya Pak untuk bencana-bencana. Apakah juga melakukan itu atau bagaimana? Sudah, memang kita melakukan itu. Kita juga jadi salah satunya kita melakukan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan. Daerah rawan, oke. Karena memang di dalam kegiatan kita juga memang ada KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan daerah rawan. Daerah rawan, baik. Ini ada WA, kita akan coba jawab ya Bapak ya. Ada dari Blora ini Bapak. Bagaimana BPBD Jawa Tengah merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayahnya? Ya, salah satu pertama kan kita sudah kita sudah memetakan daerah rawannya. Yang kedua kita juga setelah itu kan dengan informasi dari perakiraan, kita juga menyampaikan kepada daerah untuk melakukan kesiapsiagaan. Artinya sumber dayanya harus disiapkan, sosialisasinya juga kepada masyarakat juga harus disiapkan. Bahkan beberapa di BPBD kabupaten kota tuh melakukan gladi. Oh, ada gladinya. Oh, ada simulasinya. Baik. Jadi memang semuanya itu ketika musim penghujan akan datang, pasti juga akan ada simulasi ya Bapak ya. Dan bahkan musim kemarau pun ini sedang melanda pun juga sebelumnya memang sudah diadakan yang namanya simulasi seperti itu. Kan gitu. Dan kami juga artinya dari sisi perencanaannya ya. Karena kan paradigmanya kan paradigma pencegahan. Satu, kita punya rencana KRB, kajian risiko bencana, bahkan sudah dibarengi juga dengan rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah satu dokumen yang menggambarkan ancaman. Seandainya ancaman itu terjadi, kita sudah bisa dengan skenario terburuk. Kira-kira mana yang akan terancam,
apa yang harus dilakukan, sumber daya dari mana, kita pun sudah menyusun ya. Rencana kontingensi. Rencana-rencananya semuanya juga sudah ada seperti itu ya Pak ya. Baik, dan mungkin ini Pak, kalau misalkan ada himbauan-himbauan ketika kita menjumpai itu, terus kita harus melapor secara cepat, itu bagaimana, menghubungi BPBD-nya atau menghubungi pihak-pihak terkaitnya nih Pak? Sebenarnya ya bisa langsung ke BPBD karena kami juga melalui media sosial kita sudah men-share ya. Nomor-nomor yang bisa dihubungi di BPBD di 35 kabupaten kota. Karena kebetulan di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota sudah memiliki BPBD, dan di IG kita itu sudah ada kok informasinya. Semua kontak 35 BPBD di kabupaten kota. Baik, jadi nanti tinggal masuk aja ke websitenya BPBD atau Instagramnya BPBD ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih Pak tentang Inaris ya tadi ya. Karena kan ini ternyata kan mungkin masih ada yang belum tahu nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Bahkan ini kan aplikasi juga sepertinya sangat bermanfaat ya. Apalagi kalau tinggal di Jawa pun musimnya hujan, kering, dan juga kadang gempa segala macam. Nah, mungkin boleh ceritakan ini Pak. Jadi Inaris ya untuk Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi itu adalah satu aplikasi yang bisa memberikan alert, yang bisa memberikan mungkin peringatan kepada kita atau mengedukasi kita dimanapun Bapak Kang Mas dan Mbak Ayu itu berada, kita akan tahu ancamannya apa yang ada. Baik. Ya kalau di Jawa Tengah di KRP kita kan memang ada 14 jenis ancaman. Nah, nanti di Inaris, ketika kita buka Inaris, ancaman apa yang ada di sekitar kita? Ya, berarti kita tinggal ngeklik, misal saya tinggal di Semarang gitu ya Pak. Nanti ancamannya apa saja? Bahkan terdetek juga posisi kita ada di mana. Gitu. Misal di Banyumanik ini ya. Di Banyumanik. Berarti kalau di Banyumanik rawan apa? Ada gitu. Terus nanti juga ada tutorialnya apa yang harus dilakukan ketika tinggal di ini, ada di Inaris. Baik. Berarti memang ini salah satu langkah pencegahan atau trik atau misalkan cara mengatasi masalah atau mengatasi bencana, tetapi lewat aplikasi seperti itu. Jadi itu bagian dari literasi, bagaimana kita meningkatkan literasi terkait kebencanaan kepada masyarakat. Kan medianya kan bukan termasuk mungkin pada saat ini ya, ini juga bagian meningkatkan literasi. Betul. Bukan hanya nanti dengan dokumen-dokumen, tapi juga dengan berbagai, apalagi media sosial sekarang kan luar biasa jangkauannya. Nah, itu dia. Jadi bisa dimanfaatkan nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Aplikasinya namanya Inaris Personal. Itu bisa di-download di Play Store. Ya. Nah, itu bisa dicoba karena kan kita nggak ngerti ya Pak. Lebih baik seperti tadi disampaikan Pak Safrudin adalah sedia payung sebelum hujan. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita agar terhindar dari bahaya. Baik, kita akan istirahat dulu sekali lagi Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Nanti akan balik lagi di Jateng Bicara. Jangan kemana-mana. Laku Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah, waspada kebakaran. Ini adalah tema kita nih Kang Mas dan Mbak Yu untuk siang hari ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih Bapak, karena kan bencana itu tidak cuma kebakaran. Mungkin yang sedang happening adalah kebakaran yang banyak terjadi, tetapi ancaman-ancaman bencana lainnya itu pasti ada. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, ancaman-ancaman bencana apa saja yang tentunya bisa membuat masyarakat Jawa Tengah ini bisa aware gitu ya, jadi bisa waspada seperti itu Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang ada ancaman yang sifatnya slow onset, sama seperti sekarang kan kekeringan, kebakaran hutan, kekurangan air itu pada musim kemarau. Terus banjir, longsor di musim penghujan, itu yang sifatnya slow onset. Artinya kita juga bisa prediksi kapan sih kira-kira kejadiannya ya. Kejadian persisnya sih kita tidak tahu, tapi at least ya kita tahu pasti pada musim penghujan, pada musim kemarau. Nah, ada juga yang sifatnya fast onset, ini yang cukup mengerikan ya. Kemarin kita juga lihat di mana Maroko, yang baru-baru ini kan Maroko ya, sebelumnya di Turki kan. Betul. Itu ya. Apakah di Jawa Tengah nggak punya potensi kegempaan? Ada. Ada di Jawa Tengah juga punya potensi kegempaan dari sesar-sesar lokal yang ada di Jawa Tengah. Bukan kalau di Jawa Tengah bagian selatan kan memang ada megatrust. Megatrust ya, yang dari skenario-nya kan katanya
bisa menimbulkan tsunami. Dan itu ya kalau di selatan, tapi di selatan Jawa kan. Di selatan Jawa. Tumbukan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia itu kan ada megatrust yang skenario-nya kalau misalnya segmen itu rilis bareng itu bisa sampai skalanya lebih dari 8 skala Richter. Itu besar ya Pak ya? Besar gitu ya. Itu di selatan Jawa. Di selatan Jawa. Punya potensi kegempaan dan tsunami. Betul. Tapi bukan berarti yang di daratan yang di daratan juga tidak punya ancaman gitu ya. Ada ancaman yang sudah sesarnya sudah dipetakan oleh pusat gempa. Pusat gempa itu ada di bawah Kementerian PUPR. Jadi ada sekitar 13 sumber sesar lokal lumayan ya 13. Boleh. Ya. Itu boleh disebutkan Pak. Jadi biar masyarakat juga waspada seperti itu Pak. Ini ada sesar lokal, ini di darat ya, bukan di darat, laut ya. Sesar lokal di Baribis Kendeng segmen Brebes. Sesar Baribis Kendeng segmen Tegal, sesar Baribis Kendeng segmen Pemalang, sesar Baribis Kendeng segmen Pekalongan, sesar Baribis Kendeng segmen Semarang. Ini mungkin buat Kang Mas dan Mbak Yu yang tinggal di kota Semarang. Terus ada juga sesar Baribis Kendeng segmen Rawapening. Ada sesar Baribis Kendeng segmen Purwodadi. Ada juga di tengah kita Kendal juga ada segmen Baribis Kendeng segmen Weleri. Ada sesar Pati, sesar Muria, sesar Ungaran, sesar Aji Barang dan sesar Merapi Merbabu. Baik. Nah itu kalau boleh tahu nih skalanya apakah biasa saja atau mengkhawatirkan atau bagaimana nih Pak? Iya, kalau dari sebenarnya ini yang mengkaji juga dari BMKG ya. BMKG. Skenario-nya kan memang bermacam-macam. Tapi kalau dari skenario-nya itu misalnya sesar Baribis Kendeng, sesar Aji Barang nih ya. Sesar Baribis Kendeng tapi yang di Aji Barang. Ini magnitudenya itu sekitar skenario-nya 6,5 skala Richter. Itu ya lumayan ya Pak. Lumayan karena dangkal. Ini kedalamannya 10 km. Ya. Sehingga intensitasnya di Kabupaten Banyumas intensitasnya itu kan yang kita rasakan gitu ya, bukan magnitudenya itu antara 6 sampai 7 mmi. Kalau 6 sampai 7 mmi itu strong dan very strong goncangannya. Goncangannya terasa sekali ya kalau 6 ya. Tapi sampai merusak atau bagaimana kalau itu tidak ya? Tergantung dari kualitas infrastrukturnya. Ada. Itu yang paling gede Pak atau ya bagaimana? Untuk di daerah lain Pak? Untuk di daerah lain ya di Kota Semarang, di Kota Semarang juga berpotensi juga, ya. Ada juga di Semarang itu masuk sesar Baribis Kendeng yang segmen Semarang ya. Itu dari skenario gempa sesar Baribis Kendeng yang segmen Semarang ini di kota Semarang dari skenario-nya yang dibuat oleh BMKG ini juga sama tadi kedalaman magnitudenya 6,5 kedalamannya 10 km itu intensitas yang dirasakan itu ya itu hampir dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang itu intensitasnya atau skala NMM-nya itu 7 itu kalau mungkin di terjemahannya sangat kencang. Sangat kencang Bapak. Waduh. Nah ini benar-benar kita harus waspada seperti itu ya Pak ya. Dan ini biasanya hal-hal seperti ini terjadi kan memang tidak bisa diprediksi. Tapi memang ancaman itu ada. Kita nggak tahu kapan terjadinya kan gitu ya. Rilisnya kapan gitu ya. Tapi yang pasti Bapak kita harus menyadari bahwa ada ancaman itu ya dan itu bisa juga nanti dilihat di Inaris. Betul. Personal. Nah itu dia. Bahkan di Inaris itu nih Kang Mas dan Mbak Yu selain nanti misalkan nih apakah di daerah sekitar kita itu misal nih di Banyumanik seperti tadi yang saya lihat ya Bapak gempa bumi ada gempa bumi akan terjadi misalkan rawan seperti itu ya. Nah nanti sudah ada apa yang harus kita lakukan. Boleh begitu sebelum misalnya nih saya bacakan ya di Inaris. Ini kita sekarang posisi kami ada di Banyumanik ya. Dari Inaris yang ada informasi Inaris adalah gempa bumi. Ini memang di sini disebutkan skala rendah gitu ya. Tapi sebelum apa yang harus dilakukan?
itu sudah ada semua nanti langkah-langkah apanya sih pada saat misalnya pada saat jika berada di luar ruangan gitu ya, jauhi dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik itu sudah ada penjelasannya. Yeah. Jadi ini kalau mungkin Kang Mas Mbak Yu bisa download Inaris Personal. Ini bagian dari kami untuk terus mensosialisasikan bagaimana Kang Mas dan Mbak Yu dan mungkin pendengar yang lain itu bisa ini bagian edukasi. Betul. Edukasi, peningkatan literasi dan meningkatkan awareness kita kan itu. Mudah-mudahan sih setelah kita aware dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau dan mampu yang terakhir bahwa saya tinggal di daerah rawan gempa sehingga kami tahu langkah-langkah apa sebelum dan saat dan paskanya apabila terjadi gempa. Oke, baik. Dan itu semuanya sudah mencakup semuanya ya Pak ya. Dalam satu aplikasi apapun bencananya semuanya ada solusinya. Jadi misalkan kita apa-apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan itu ada di situ semua ya Pak ya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan lagi nih Bapak. Ada Gunawan yang ada di Sragen. Mau nanya Pak, paling banyak atau paling sering kasus kebakaran yang disebabkan kelalaian manusia biasanya apa Pak? Berkaitan dengan kasus kebakaran di Bukit Teletabis yang viral kemarin, akhirnya kan berkepanjangan nih kasus hukumnya. Gimana itu Pak? Iya, kejadian yang dominan ya. Kalau di sini memang data dari kami ya, nanti kan beda-beda. Saya pikir kalau kita nggak main data kan nanti saya salah informasinya ya. Lebih baik kan saya harus buka data dari kejadian yang kami petakan ya dari Karhutla. Ini ada total kejadian yang kami catat dari 1 Januari, memang tidak dari Januari ya, yang kita catat tetap kapan sih kemarau, kapan sih kebakarannya, pasti nggak dari Januari, tapi kan tetap catatan kita kan dari Januari sampai tanggal 25. Itu ada 265 kejadian karhutla. Nah, apa sih kejadiannya kalau dari dampak itu ya, yang paling banyak memang dampak ya, berarti ada di hutan. Di hutan sekitar ada 369,203 hektar areal terdampak. Yang kedua adalah di lahan. Lahan artinya kalau hutan kan mungkin di sini adalah area-area kawasan hutan, baik yang dikelola oleh Perhutani maupun oleh Taman Nasional. Karena kemarin kan Merbabu juga kebakaran, betul. Terus ada beberapa yang dikelola oleh Perhutani juga kebakaran. Dan ada tambahan lagi adalah kejadian di TPA. Di TPA yang kemarin ya Pak. Dan nggak cuma satu titik di TPA ya. Cuma satu titik. Di Solo, Semarang, Pekalongan. Di Tegal. Di Tegal justru yang pertama. Terus Pemalang, Solo, terus Semarang. Nah kalau masalah ini Pak, berkepanjangan kasus hukumnya, ini bagaimana ini Pak? Ini mungkin agak berbeda ya kasus hukumnya. Kalau yang ada di mana di Bukit Teletabis ya, itu mungkin nanti terkait juga dengan karena Bukit Teletabis itu adalah taman nasional gitu ya, mungkin regulasinya nanti menggunakan undang-undang tentang kehutanan. Undang-undang 41 tahun berapa ya saya lupa kan, itu kan itu ada memang barang siapa kan itu ya di pasal di barang siapa membawa alat ini kan itu ada larangan. Baik. Nah ini dari Blora lagi, sepertinya Blora banyak hari ini Bapak ya. Untuk di daerah kecamatan itu memang damkarnya masih terbatas ya Pak. Lalu kemarin di tempat saya daerah Blora, rumah saya terbakar, tapi dengan terbatasnya damkar, rumah terbakar jadi semakin merembet gitu Pak. Iya, jadi memang kalau ini kan kita ngomong katanya karhutla ya, tapi nggak ada masalah lah kita bahas juga terkait dengan kebakaran rumah ini ya, karena mungkin kebakaran rumah kadang-kadang kan ya lebih mungkin banyak faktor manusianya ya, faktor kelalaian manusia seperti lupa matikan kompor, terus ada juga yang sering banyak terjadi adalah konsleting. Ya kan listrik kadang-kadang kan itu ya yang penyebab kebakaran di rumah, dan tergantung sebenarnya karakternya perumahan itu ya dense atau tidak ya. Artinya kalau memang rumahnya kebetulan mungkin kalau di Blora itu kan mungkin banyak rumah kayu barangkali, sehingga bahan bakar apinya juga cepat banyak dan punya potensi untuk merembet-rembet kalau tidak segera ditangani gitu. Jadi ya justru dengan keterbatasan itu kita dorong peran serta juga
masyarakat ya. Untuk ikut membantu, ikut bersama-sama lah. Ini tanggung jawab kita ya, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat. Gitu. Betul. Berikutnya ada dari tari yang ada di Sedayu, Bapak. Cara memadamkan api apakah berbeda berdasarkan pemicunya, Pak? Dan pertolongan pertama seperti apa yang bisa kami sebagai masyarakat lakukan jika ada kebakaran di lingkungan kami? Mohon dijawab, Pak. Terima kasih. Oh iya, betul. Memang ada juga kemarin ya upaya-upaya misalnya yang paling sederhana kan gebyok itu kalau gebyok itu berarti dibunuh apinya. Oh, diciprat-cipratin. Enggak pakai, bukan, tapi disabetin pakai kayak sapu lah kan gitu ya. Itu juga ada yang seperti itu. Terus sebenarnya kan dari apa sih yang tersedia dulu di sana kan gitu ya. Tapi yang jelas jangan yang tersedia itu bukan yang juga bisa terbakar gitu ya, Pak. Misalnya kan karena satu sebenarnya kan faktornya pasti bagaimana sih kita mencegah supaya oksigen itu terhambat kan gitu ya. Sehingga ada faktor ada api ada oksigennya kan sama kan kayak misalnya kita kalau di rumah ya yang masih pakai tungku kan disebul itu supaya tambah besar. Nah, sekarang kan ada juga yang sering diperhatikan bagaimana misalnya kita membunuh api di kompor yang pakai karung diisi air itu ditutup itu sebenarnya kan untuk menghambat oksigen. Sebenarnya kan seperti itu sehingga apa sih teknologi yang pertama ya memang ya harus dilakukan misalnya kalau perlu merobohkan rumah sehingga tidak merembet kemana-mana itu juga bisa dilakukan dan gitu ya daripada merembet gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan menjumpainya adalah lahan, Bapak, misalkan yang kebakaran adalah lahan. Lahan itu bisa gini, artinya bisa nggak kita hambat apinya? Kita di depan kita bikin ilaran supaya apinya sampai di situ. Berarti memang kayak lingkaran gitu ya. Lingkaran ya kita batasi sehingga tidak ada bahan bakar yang akan terbakar karena nanti kan kita misalnya semak ya, kita potong semak yang di pinggir-pinggirnya di depannya api kan gitu ya, di depannya api sehingga nanti api kita tahu sampai di sini apinya. Dan nanti bisa diguyur di lingkarannya gitu ya, Pak. Enggak usah diguyur pun, tapi kan kalau sudah nggak ada bahan bakarnya yang mau dibakar kan apa kan gitu ya. Misalnya bahan bakarnya kan ini semak. Nah, kalau nggak ada semaknya kan tinggal tanah. Batu sama tanah kan juga bukan bahan bakar api yang bagus. Betul. Nah, kadang kan cuma masyarakat itu kan panik ya. Yang pertama adalah paniknya itu duluan ya. Walaupun sudah siap apapun ya ketika kejadian panik kan. Betul. Padahal kadang sudah nonton misalkan lewat tayangan televisi, wah ini di kebakaran di sini nanti kalau kita kebakaran seperti ini antisipasinya. Tapi begitu terjadi berbeda ya, Pak ya. Nah, itu makanya kan peran tetangga dan juga lingkungan sekitar itu sangat penting sekali. Nah, karena harus gotong royong Kang Mas dan Mbak Ayu dan itulah modal sosial kita yang sebenarnya perlu masih ada gitu ya. Kan sebenarnya kalau modal sosial itu luar biasa kan tinggal kita manfaatkan. Orang kan katanya orang Indonesia itu orang yang paling dermawan. Gitu ya. Paling dermawan sehingga hanya Covid kemarin ya yang akhirnya mengurangi interaksi kita ya. Biasanya kalau di desa ada orang sakit berbondong-bondong nengok. Bahkan bawa itu kan modal sosial yang bisa digunakan juga misalnya pada saat kebakaran, pada saat apapun karena itu kan sudah ada di lokal kearifan lokal ya yang sangat luar biasa sebenarnya. Hanya Covid kemarin orang sakit nggak boleh kemana-mana ditengok. Betul. Tapi kan tetap boleh dicental-centalin makanannya. Dicentalin, tapi kan nggak boleh ditengok ya. Biasanya kan memberi semangat, mendoain ini sekarang kan doanya dari jauh, tidak bisa besuk kan gitu ya. Kalau padahal kan kekuatannya kan di situ bahwa kita tidak bisa melihat orang kesusahan gitu ya. Itu modal sosial yang sebenarnya luar biasa dalam bisa kita gunakan untuk apapun lah, misal dalam bencana kan gitu ya. Pasti orang di Komando kadang-kadang sudah ikut penanganan kebakaran. Dan biasanya banyak yang ikut membantu ya. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di detik-detik segmen terakhir nih. Tapi sebelum kita closing statement dari Pak Safrudin, mungkin bisa diceritakan Pak sejauh ini nih BPBD Provinsi Jawa Tengah tentunya itu sudah pernah bekerja sama dengan siapa saja atau menggandeng siapa-siapa saja sih Pak misalkan dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah bencana tentunya di Jawa Tengah sendiri. Ya kita terkait dengan kebencanaan ya karena kebencanaan itu urusan bersama. Betul. Urusan bersama, urusan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kami menggandeng para pihak ya. Dari akademisi kita juga ada
dari lembaga pendidikan. Kita ada KKN tematik juga. Bahkan KKN tematik bencanaan. Ya, kita dari UNES, dari UBRIS itu ada KKN tematik kebencanaan. Sehingga kita harapkan juga melalui mahasiswa yang KKN itu bisa melakukan upaya-upaya mengedukasi ya. Yang karena yang paling pertama kan mengedukasi, menimbulkan kesadaran masyarakat terkait dengan ancamannya. Terus kita juga di program-program kita terkait dengan kebencanaan, bagaimana kita melakukan upaya edukasi juga, kami bentuk desa tangguh bencana. Itu ada di mana saja nih desa tangguh bencana? Ada di beberapa desa. Jadi kami juga membuat, kabupaten juga membuat. Yang pasti yang kami prioritaskan kan daerah yang ancamannya tinggi. Sehingga kita harapkan bukan pada saat penanganan daruratnya ya, pada kejadian, tapi bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahannya kan gitu ya, sehingga risikonya semakin bisa kita kurangi. Paling tidak udah dikasih bekal nih Pak ya, kalau misalkan nantinya kita kan juga berharapnya tidak akan terjadi bencana ya, tapi kalau siapa tahu nanti terjadi bencana, sudah tahu nih langkahnya harus apa. Kalau untuk relawan-relawan begitu relawan Pak? juga kami juga ada termasuk di dalam pembentukan desa tangguh kan juga ada relawan desa, ada forum pengurangan risiko bencana tingkat desa. Bahkan masyarakat diminta untuk melakukan participatory appraisal. Kira-kira di mana yang menurut Anda itu punya potensi. Sehingga kita juga bikinkan bagaimana harus menyelamatkan diri, ada jalur evakuasi yang dibuat bareng-bareng kan gitu. Jadi memang bahwa dari masyarakat untuk masyarakat kan gitu, mereka bukan terus kita suapin, tapi bagaimana sih mereka melihat dirinya ya, ketika mereka belum tahu kan baru kita ini ada seperti ini loh di tempat Anda, perasaan kajian kan gitu. Barangkali kan karena belum ada kejadian kadang-kadang merasa fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Tapi kan tidak tahu ya Pak ya. Jadi dari situlah kita harapkan mereka kan ada ketika sudah tahu kan mereka bisa melakukan upaya-upaya. Karena kita nggak mungkin jaga orang misalnya lain dari kecamatan berapa jauhnya sih dari kecamatan sampai desa itu kan gitu. Sehingga kita dorong terus upaya-upaya munculnya desa-desa tangguh. Bahkan ya ini saya ceritakan di Wonogiri itu dana desa untuk pembentukan desa tangguh. Mantap ya Pak. Dan semoga dengan begini kan banyak desa-desa lain yang mencontoh, maksudnya kabupaten-kabupaten lain ya Pak ya. Termasuk juga upaya dari Kabupaten Wonosobo ya, agar setiap desa membentuk relawan desa. Ya. Gunanya ya untuk tadi itu, ya. Dan juga nanti ada edukasinya kepada para relawan juga, ada edukasinya dan ada juga kecakapan relawan yang harus dimiliki oleh relawan. Betul sekali. Dan kalau seperti itu misalkan setiap desa membangun atau mungkin ada desa tangguh ya Pak ya, itu kan misalkan terus lapor kepada BPBD pasti juga akan support seperti maksudnya edukasinya seperti apa kayak gitu kan Pak. Nah baik, upaya semuanya sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya sih siapa sih yang mau dapat bahaya atau dapat musibah, semua orang pasti tidak mau ya Bapak. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita berupaya untuk mencegahnya seperti itu. Nah mungkin closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Safrudin, silakan Bapak. Ya ini terkait dengan kondisi pada saat ini yang memang dari prediksinya, dari forecastingnya BMKG, musim penghujan nanti kira-kira pada bulan November. Kami mungkin harapkan Kang Mas dan Mbak Yu, yang ini kan Kang Mas Mbak Yu itu masih generasi muda ya. Ini bisa mungkin aware ya dengan lingkungannya gitu ya. Karena menghitung hari lagi nih November di Bapak ya. Karena ada fenomena El Nino. Gitu ya. Panas barangkali termasuk kesehatan kita harus banyak minum. Harus banyak minum, kurangi jangan minum es mungkin ya. Minum air putih. Terus terkait dengan kebakaran ya, karena potensinya adalah kebakaran. Ya jangan gunakan api ya. Jangan gunakan api pada misalnya untuk pembukaan lahan. Kalau ada api nggak perlu nunggu membesar. Ketika ada api kecil pun langsung bisa diupayakan dipadamkan. Betul. Dan jangan juga membakar sampah ya Pak. Jangan membakar sampah, karena kan juga bisa nanti api loncat ya. Betul. Terus kita tahu sampahnya terbang jauh kemana, padahal masih ada
apinya bisa menimbulkan kebakaran di tempat lain kan. Ada model radiasi, konveksi kan gitu kan, model-model apinya kan gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Bapak? Dan juga nanti menjelang musim penghujan juga ini juga sekaligus kita ingatkan karena hujan, kemarau dan banjir itu kan hampir saudara ya. Yang sering kan bahwa setelah kemarau nanti banjir gitu ya. Banjir ya apa namanya, kita juga harus mari kita mungkin jaga lingkungan kita. Mulai dari yang terkecil, got kita di sekitar rumah kita, pembuangan sampah di kita, jangan sampai kita buang sampah sembarangan karena dari sampah yang kita buang sembarangan juga nanti bisa menyumpal mungkin atau memenuhi aliran-aliran menyumbat ya Pak. Air itu ya, bisa got, bisa sungai dan sebagainya, sehingga nanti malah bisa menimbulkan selain penyakit juga kan banjir. Betul sekali. Jadi harus waspada dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu dari lingkungan, paling tidak dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita sendiri terlebih dahulu. Jadi pesannya cukup bagus nih, Mbak, kita jaga alam, alam jaga kita. Mantap. Kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih buat Pak Safrudin sudah hadir di Jateng Bicara. Semoga obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang terlambat nih buat mendengarkan radio, bisa langsung nanti di YouTube Jateng Gayeng Online Radio, karena di YouTube nanti kita akan posting permanen di situ. Jadi kalau misalkan ingin mencari informasi tentang bencana, baik itu kebakaran dan yang lainnya, informasi tentang seputar bencana di Jawa Tengah, bisa langsung datang ke YouTube dan dicari BPBD Provinsi Jawa Tengah. Kalau begitu, saya Dian Risti dan juga Pak Safrudin undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.